Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan praktikum audit dengan studi kasus pada PT Sugus. Masih sama di tahun buku 2018, tetapi sekarang kita akan membahas modul 2, yaitu tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, sebelumnya Anda perhatikan instruksi yang diberikan pada buku 1 halaman 58. Di sana ada 5 instruksi. Yang pertama adalah Anda diminta untuk mempelajari terlebih dahulu Aishuki penjualan dan piutang yang telah dibuat Lita pada buku 1 halaman 46 sampai dengan 59. Lalu seterusnya sampai dengan instruksi yang kelima, yaitu Anda diminta untuk melengkapi kertas kerja neraca, yaitu indeks A2.1 dan A2.2, dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 yang telah Anda kerjakan sebelumnya, untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul 2 ini. Berarti akun yang terkaitnya adalah akun penjualan dan juga piutang. Nah, kalau kita lihat dalam buku 2 modul 2, ada beberapa kertas kerja, yaitu untuk indeks E itu adalah kertas kerja piutang, lalu untuk indeks PL dan TOC itu adalah untuk kertas kerja penjualan. Sekarang kita lihat dulu Aishuki yang telah dibuat oleh Lita. Di sana terlihat mayoritas jawaban yang diberikan adalah ya. Sehingga Anda sebagai auditor PT Sugus mengambil kesimpulan penilaian untuk Aishuki penjualan dan penagihan piutang usaha ini adalah baik. Nah, hasil kesimpulan penilaiannya ini bisa dilihat di buku 1 halaman 50. Di sini ada kesimpulan penilaian dan diberi tanda adalah baik. Setelah itu, selanjutnya setelah Anda selesai membaca dan memahami tujuan audit penjualan dan piutang usaha pada halaman 51 buku 1, Anda akan melanjutkan membuat prosedur audit pada buku 2 halaman 18 sampai dengan 20. Nah, di sini hanya tinggal diisi sesuai indeks kertas kerja yang ada di modul 2. Contohnya, di nomor 1 ini bisa kita lihat saya memberikan tanda checklist pada kolom indeks. Karena kita telah meminta daftar piutang, ya, di sini ada daftar piutang usaha yang terdiri dari nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, jumlahnya, dan kita telah mencocokkan dengan saldo buku besar. Dianggapnya kita sudah melakukan itu adalah indeks. Ya, kita checklist. Ya, sama halnya untuk nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk nomor 4 ini adalah tentang daftar konfirmasi. Ini bisa kita lihat indeksnya adalah untuk daftar konfirmasi. Untuk schedule daftar konfirmasi itu adalah indeksnya double E. Ya, seterusnya kita kerjakan sampai dengan selesai. Nah, jangan lupa juga nanti di paraf di sisi paraf ini. Ya. Nah, sebelum kita atau Anda memulai mengerjakan kertas kerja pemeriksaan pada buku 2 modul 2, di sini saya akan memberikan sedikit panduan tambahan ya untuk mempermudah pengerjaan pada modul 2 nantinya. Nah, Anda sebagai auditor PT Sugus memiliki tugas-tugas di dalam melakukan pemeriksaan terhadap siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Yaitu yang pertama adalah membuat konfirmasi, yang kedua memeriksa dokumen-dokumen terkait, lalu yang ketiga adalah membuat jurnal koreksinya. Nah, jadi panduan tambahan ini nantinya hanya untuk mempermudah ketika mengerjakan modul 2 pada buku 2. Sebelumnya, Anda bisa buka dulu buku 1 halaman 52 sampai dengan 76. Di sini ada data-data atau informasi tentang siklus penjualan dan piutang usaha PT Sugus. Nah, di sana terlihat bahwa PT Sugus melakukan kegiatan penjualan barang kepada pihak lain. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan penjualan barang melakukannya itu secara kredit, sehingga nantinya akan muncul akun piutang usaha. Jarang sekali perusahaan melakukan pembayaran tunai dalam transaksi kegiatan usahanya.
Karena jika membayarnya secara langsung atau secara tunai, uang atau dana yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak bisa diputarkan atau digunakan untuk hal-hal lain terlebih dahulu. Sedangkan biasanya untuk siklus bisnis, apalagi siklus bisnis yang besar, sebisa mungkin uang itu diputarkan terlebih dahulu, jangan sampai uang itu nantinya mati dengan cepat. Dan diharapkan bisa menghasilkan sumber pendapatan lain untuk perusahaan. Nah, nanti pada saat jatuh tempo, baru perusahaan akan membayarnya. Tetapi ya tentu saja kembali lagi kepada kebijakan dari masing-masing perusahaan. Nah, pada modul 1 halaman 52 sampai dengan 56, di sini ada beberapa data tentang ikhtisar piutang usaha per 31 Desember 2018. Saya akan mengambil contoh salah satu perusahaan saja, yaitu ada PT Krakatau dengan kode langganan 01 ya. Anda bisa lihat historinya di sini. Dari saldo 2017 sampai dengan akhir di tanggal 31 Desember 2018 ya, karena kita akan memeriksa di tahun buku 2018, maka data yang disajikan adalah tahun 2018. Nah, dengan adanya data piutang usaha PT Krakatau ini, bisa diartikan bahwa PT Krakatau membeli barang kepada PT Sugus secara kredit atau berhutang. Nah, di dalam kolom keterangan terlihat juga jika PT Krakatau telah beberapa kali melakukan pelunasan dan melakukan kembali transaksi pembelian ke PT Sugus sehingga saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 33 juta. Dan begitu seterusnya untuk perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan membeli barang kepada PT Sugus dengan cara berhutang ya. Jadi data yang ada di buku 1 halaman 52 sampai dengan 56 ini bisa dikatakan atau anggap saja sebagai buku besar pembantu piutang PT Sugus. Dari data-data pada halaman 52 sampai dengan 56 ini, nanti Anda akan membuat tugas pertama, yaitu membuat konfirmasi dengan patokan kegiatan konfirmasi pada halaman 56 sampai dengan 57 buku 1. Jadi konfirmasi ini fungsinya untuk memastikan saldo piutang yang dicatat oleh klien, pada kasus ini berarti PT Sugus, apakah jumlahnya itu betul atau tidak. Nah, contohnya di sini kita lihat lagi untuk PT Krakatau. Piutang PT Krakatau dicatat oleh PT Sugus di tempat Anda melakukan pemeriksaan menyatakan saldo 33 juta. Nah, Anda sebagai auditor tidak langsung percaya dengan saldo yang dicatat oleh klien Anda. Jadi Anda harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Bertanya kepada PT Krakatau apakah benar PT Krakatau ini berhutang ke PT Sugus sebesar 33 juta. Ya. Nah, begitupun untuk perusahaan-perusahaan lain yang ada di dalam data piutang PT Sugus. Jadi auditor akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu, tetapi tidak secara lisan, melainkan dengan membuat surat konfirmasi. Nah, untuk contoh surat konfirmasi beserta jawabannya itu sebetulnya sudah ada di buku 2 modul 2. Jadi Anda bisa melihatnya pada halaman 27 sampai dengan 36 pada buku 2 modul 2. Walaupun biasanya tidak semua perusahaan yang Anda kirimi surat konfirmasi akan langsung menjawabnya. Jadi sehingga Anda bisa mengirimkan surat konfirmasi kedua ketika surat konfirmasi pertama itu tidak dijawab oleh perusahaan yang kita kirimi surat. Nah, setelah menunggu beberapa hari dari konfirmasi pertama, tetapi kita tidak mendapatkan balasannya. Nah, tetapi ada juga yang tetap tidak menjawab atau tidak membalas surat konfirmasi setelah 2 kali dikirimkan. Jika sudah langsung mendapatkan balasan saat mengirimkan konfirmasi pertama, itu tentu jauh lebih baik ya. Nah, kita lihat di halaman 56 sampai dengan 57 ini. Konfirmasi pertama ini dilakukan tanggal 14 Januari 2019
Dan konfirmasi kedua itu tanggal 1 Februari 2019 untuk saldo di atas 10 juta dengan hasil sebagai berikut. Ini adalah keterangan pada saat kita sudah melakukan konfirmasi. Yang pertama, untuk PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi bisa dikatakan tanggal 14 Januari Anda pernah mengirimkan konfirmasi ke PT Krakatau, tetapi setelah ditunggu tidak ada balasannya. Nah, sehingga tanggal 1 Februari 2019 mengirimkan kembali konfirmasi ke PT Krakatau, tetapi ternyata tidak mendapatkan balasan juga. Lalu yang kedua, contoh yang kedua di sini adalah PT Merdeka. Di sini PT Merdeka langsung memberikan jawaban pada tanggal 21 Januari 2019 setelah Anda mengirimkan konfirmasi pertama tanggal 14 Januari 2019 yang bertanya, apakah betul memiliki hutang ke PT Sugus sebesar 103.960.000? Nah, ternyata PT Merdeka ini menjawab, jawabannya adalah hanya memiliki hutang sebesar 93.960.000, sehingga ada selisih 10 juta. Nah, selisih ini dikarenakan adanya giro yang diterima perusahaan, yaitu adalah PT Sugus, ya, sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 dan telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Karena konfirmasi 1 sudah dijawab oleh PT Merdeka, maka tidak perlu lagi mengirimkan konfirmasi yang keduanya. Jadi konfirmasi itu bisa, yang pertama adalah kita mengirimkan konfirmasi pertama langsung dijawab, atau kita mengirimkan konfirmasi pertama tidak dijawab, baru konfirmasi keduanya dijawab, atau juga kita bisa mendapatkan hasil yang nihil, ya, kedua-duanya pada saat kita sudah mengirimkan konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua ternyata tidak dijawab. Itu yang terjadi di PT Krakatau. Nah, daftar konfirmasi PT Sugus ini nantinya bisa Anda lengkapi dalam buku 2, modul 2, halaman 25, indeks EE, EE1, dan EE2, dengan patokan data buku 1 halaman 56 sampai dengan 57, poin 1 sampai dengan 16 ini, ya. Jadi sebelum mengisi nantinya nih, sebelum mengisi Anda bisa membuat tabel seperti berikut, ya, untuk memudahkan pengerjaan pada saat mengisi indeks EE, EE1, dan EE2. Di sini saya sudah membuat tabel jawaban konfirmasi. Ya. Anda membuat dua tabel nantinya. Yang pertama yaitu tabel untuk yang menjawab di konfirmasi 1, lalu tabel untuk yang menjawab di konfirmasi 2. Nah, kita lihat terlebih dahulu di tabel yang menjawab pada konfirmasi 1. Di sini ada nama pelanggan, jumlah piutang yang dikonfirmasi, lalu jumlah yang menjawab, lalu ada selisih dan jumlah tidak ada jawaban. Silakan di sini ditulis jumlah yang dikonfirmasi, ada berapa perusahaan dengan jumlahnya berapa. Ini data ini bisa diambil dari indeks E, ya. Indeks EE, maaf, ada indeks EE, kita bisa lihat di sana jumlah yang dikonfirmasinya. Lalu jumlah yang menjawab. Jumlah yang menjawab patokannya adalah tadi pada buku 1 halaman 56 sampai dengan 57. Ada berapa perusahaan, kita tulis lagi di bawahnya. Lalu selisihnya juga kita sama, kita tulis, ya. Dan jangan lupa tulis keterangan di sini, ya. Keterangan ini bisa dilihat di buku 1 halaman 11, yaitu pada hasil jawaban konfirmasi. NR di sini adalah contoh untuk yang tidak menjawab.
atau no reply ya. PT Krakatau tadi pada saat konfirmasi 1 tidak menjawab, berarti kita tulis di sini adalah NR. Lalu PT Merdeka konfirmasi 1 menjawab tetapi ada perbedaan atau ada selisihnya. Berarti kita menulisnya adalah RD di sini ya. Nah, begitu seterusnya tulis di sini keterangannya. Apakah NR, RD, CB, dan yang lain-lainnya nanti bisa dilihat di buku 1 halaman 11. Nah, lakukan hal yang sama untuk tabel yang menjawab pada konfirmasi kedua. Di sini untuk jumlah yang dikonfirmasi, kita tulisnya adalah tinggal memindahkan pada tabel yang sebelumnya, yaitu adalah kolom jumlah tidak ada jawaban. Ini tinggal dipindahkan saja. Ya. Nah, jumlah yang menjawabnya di sini hanya ada 1, PT Pelita saja, berarti keterangannya karena PT Pelita sebelumnya tidak menjawab, tetapi baru pada saat konfirmasi kedua menjawab dan jawabannya adalah sama atau setuju, berarti keterangannya adalah CB. Tulis lagi sampai dengan seterusnya. Ya. Nah, nanti setelah itu baru bisa langsung mengisi indeks double E1 dan double E2. Untuk indeks double E yaitu schedule daftar konfirmasi, tinggal diisi sesuai dengan tabel yang sebelumnya telah dibuat ya. Tadi kan ada hasil konfirmasinya. Apa tabelnya di sini? Kode-kodenya tinggal dimasukkan. Hasil konfirmasi 1, hasil konfirmasi 2, lalu perbedaannya tinggal dimasukkan. Nah, dan untuk kolom penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 ini, bisa Anda lihat pada buku 1 halaman 57, tabel penerimaan kas setelah tanggal neraca. Itu bisa tinggal dipindahkan saja di kolom ini ya. Jadi, sekali lagi, buat dulu tabel untuk yang konfirmasi 1, lalu konfirmasi 2, baru kita isi indeks double E. Nah, setelah itu kita isi indeks double E1 yaitu untuk konfirmasi pengiriman pertama pada tanggal 14 Januari 2019 ya. Nah, di sini saldo menurut konfirmasi, ada saldo menurut konfirmasi. Saldo menurut konfirmasi ini adalah jumlah piutang yang dikonfirmasikan dan mendapatkan tanggapan atau jawaban baik setuju atau tidak setuju. Berarti saldo menurut konfirmasi ini diisi dengan angka dengan kode RD dan CB. Tetapi jumlahnya adalah menurut versi perusahaan yang Anda periksa. Dalam hal ini berarti adalah versinya PT Sugus. Nah, kita lihat pada tabel yang sudah kita buat pada saat yang awal tadi ya. Kita lihat dulu untuk konfirmasi pertama. Kita lihat hasil konfirmasi yang menjawab, baik yang setuju ataupun tidak setuju, ada berapa perusahaan. Di sini lihat, ada 9 perusahaan dengan jumlah 891.831.500. Lalu ada selisihnya 7 perusahaan dengan jumlah 44.900.000. Ini kita tinggal pindahkan saja di sini. Ya. Saldo menurut konfirmasi yaitu 9 perusahaan, jumlahnya 891.831.500. Lalu ada selisihnya 7 perusahaan dengan jumlah 44.900.000. Nah, hasil konfirmasi yang ini adalah jumlah piutang yang dikonfirmasikan tetapi mendapatkan tanggapan ya. Mendapatkan tanggapan baik itu setuju ataupun tidak setuju, tetapi menurut versi pelanggan. Kalau saldo menurut konfirmasi ini adalah menurut versi klien atau menurut versi perusahaan, dalam hal ini adalah menurut versinya PT Sugus. Nah, kalau untuk yang hasil konfirmasi ini adalah versinya, jumlahnya itu adalah versi dari pelanggan PT Sugus. Ini tinggal dikurangkan saja. 891.831.500 dikurangkan dengan 44.900.000 hasilnya adalah 846.931.500.
Nah, yang tidak kembalinya atau mungkin yang tidak mendapat jawabannya, kita lihat lagi tadi. Di sini ada berapa? Ada 7 perusahaan dengan jumlahnya 11 miliar sekian ya. Nah, ini tinggal dipindahkan lagi 11 miliar di sini. Total yang dikirim adalah 16 perusahaan tadi. Yang dikirimkan konfirmasi pertama 16 perusahaan, jumlahnya ini ya. Tadi kita lihat lagi, balik lagi nih 16 perusahaan ini ya. Lalu total piutang usahanya adalah 11 juta. Ini bisa dilihat juga di neraca untuk dibandingkan. Lalu kita hitung persentase untuk tahun berjalannya 891.831.500.000 itu dibagi dengan total piutang usaha tahun 2018. Nah, untuk persentase tahun lalu, ini total piutang usaha tahun 2017 bisa Anda lihat juga di neraca. Di neraca di buku 1. Itu bisa dilihat, itu tinggal dibagi saja. Nah, nanti total yang dikirim ini persentasenya harus sama dengan persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang. Sama dengan yang konfirmasi kedua, yaitu yang dikirim kedua kali pada tanggal 1 Februari 2019. Saldo menurut konfirmasinya ini juga sama, itu jumlah piutang yang dikonfirmasikan dan mendapatkan tanggapan, baik itu setuju ataupun tidak setuju. Lalu hasil konfirmasinya juga sama ya, karena di sini di kasus ini ternyata untuk konfirmasi kedua ini hanya ada satu perusahaan dan langsung mendapatkan jawabannya adalah setuju atau sesuai jumlahnya dengan yang dikonfirmasikan. Berarti jumlahnya sama. 10.357.027.600. Tidak kembalinya, nanti dilihat lagi di tabel ya. Dan total yang dikirimnya adalah 7. Kita lihat ya di sini. Nah, ini tidak kembali atau jumlah yang tidak ada jawaban adalah 6 perusahaan. Jumlah yang dikirimnya adalah 7. Lalu kita hitung persentasenya. Ini total piutang usaha adalah 16 dibagi lagi ke total piutang usaha. Sama untuk persentase tahun lalu juga pembaginya adalah total piutang usaha tahun 2017 bisa dilihat juga di neraca. Ya. Itu adalah pengerjaan untuk indeks AA, AA1, dan AA2. Nah, setelah Anda membuat konfirmasi, langkah yang selanjutnya adalah memeriksa dokumen-dokumen terkait. Nah, ini pengerjaannya pada kertas kerja indeks TOC1 dan PL1.1. Kita mulai dulu untuk indeks TOC1, yaitu pada buku 2, halaman 41. Di sini hanya tinggal memindahkan saja untuk surat jalan dan faktur penjualan, lalu ada nama pelanggan dan jumlahnya, itu bisa dilihat di buku 1 halaman 57. Tinggal dipindahkan saja ya, dari tanggal, nomor, sampai dengan jumlah. Nama pelanggan dan jumlah itu tinggal hanya dipindahkan saja. Tetapi untuk TOC1 ini yang dimasukkan atau yang diisi di sini hanya tahun 2018 saja. Kalau Anda lihat di buku 1 halaman 57 itu ada 2018 sampai dengan 2019, tetapi yang dimasukkan ke sini hanya tahun 2018 saja. Lalu untuk bukti pendukung dan otorisasi juga footing, ini bisa dicek di dokumen-dokumen PT Sugus pada buku 1, khususnya pada faktur penjualan ya. Jadi untuk bukti pendukung dan otorisasi Anda bisa lihat ke dokumennya. Ya. Untuk bukti pendukung dan otorisasi, Anda bisa lihat ke dokumennya, yaitu ke faktur penjualan. Nanti lihat, contohnya adalah untuk faktur penjualan nomor 229 ya. Silakan dibuka di bagian dokumennya. Lihat di halaman 71 buku 1. Ya, silakan sambil dibuka. Untuk bukti pendukung, kita anggap lengkap
karena ada surat jalan, ada faktur penjualan. Lalu untuk otorisasi di sini, kita lihat pada saat di faktur penjualan itu, apakah ada tanda tangan atau tidak. Kalau ada tanda tangan, berarti kita anggap lengkap juga. Kalau lengkap, kita kasih tanda checklist. Jadi untuk bukti pendukung dan otorisasi kita anggap lengkap. Lalu untuk footing di sini adalah untuk mengecek, ya, untuk mengecek perhitungannya apakah benar atau tidak. Perhitungan yang ada di dalam faktur penjualan. Jadi, kita akan melakukan perhitungan ulang yang ada di faktur penjualan. Perhitungannya seperti yang ada di bawah ini, ya. Data-datanya bisa dilihat di faktur penjualan. Contohnya yang pertama adalah PT Zeira dengan nomor faktur penjualan 229. Kuantitinya 8.600, harga per unitnya 16.765. Ini nanti sambil mengerjakan indeks TOC1 ini sambil Anda buka juga di dokumen faktur penjualan ya, halaman 71 pada buku 1. Nah, di sini total harganya adalah kalau kita menghitung ulang hanya 158.596.900. Sedangkan di sini ditulisnya adalah 158.600.000. Itu ada pembulatan. Seharusnya untuk harga itu tidak boleh ada pembulatan. Jadi karena tidak sesuai, maka kita anggap silang. Nah, nanti untuk yang selanjutnya lakukan hal yang sama. Nah, pada perusahaan Forbox dan Royal, ini kalau kita lihat ada perbedaan ya, ada perbedaan di dalam perhitungan dari kursnya. Nah, kita anggap saja karena di sana ada jumlah harga untuk Forbox-nya itu 90 juta dan Royalnya 182 juta, kita bagikan sajalah ke kuantitinya. Jadi harga per unitnya adalah untuk Forbox 18.000 dan untuk Royal 18.200. Jadi kita langsung bagi saja karena kalau kita mengikuti kurs itu akan berbeda. Lalu untuk PT Krakatau di sana juga kita anggap saja kuantitinya 5.000 dan harga per unitnya 2.000 karena kalau dikalikan juga kalau sesuai dengan faktur itu sangat jauh berbeda ya. Jadi kita anggap sesuai saja di sini untuk yang lainnya. Ya. Tapi kalau misalkan perusahaan memang ada kebijakan untuk melakukan pembulatan, ya bisa saja, tetapi seharusnya jangan dilakukan pembulatan untuk harga. Karena kalau satu dilakukan pembulatan, di sini adalah sekitar, kalau kita lihat sekitar ada 2.000 atau 3.000 rupiah. Kalau ada beberapa transaksi itu nanti jumlahnya akan semakin besar. Jadi untuk harga itu seharusnya tidak terjadi pembulatan ya. Nah, untuk yang buku penjualan, kartu piutang dan buku besar ini dianggap ada saja karena nantinya ini tidak akan mempengaruhi untuk hasil akhir audit karena di sini kita hanya akan memeriksa transaksinya saja. Walaupun kita lihat dalam buku 1 itu tidak tersedia ketiga hal tersebut ya, yaitu adalah buku penjualan, kartu piutang dan buku besar. Yang tersedia hanya daftar piutang saja, tapi di sini kita asumsikan ketiga hal itu ada atau tersedia. Tetapi kalau kalian sebagai auditor, Anda sebagai auditor itu harus dicek, diperiksa ya, apakah betul ada buku penjualan, kartu piutang, dan buku besarnya. Jadi nanti kita anggap ada saja dan kita kasih tanda checklist di sini ya. Nah, ini untuk pengerjaan TOC 1 ya. Selanjutnya adalah untuk pengerjaan indeks PL1.1 yaitu adalah schedule-nya uji pisah batas penjualan. Ini sama, tinggal hanya memindahkan data yang ada di buku 1 halaman 57 sampai dengan 58, tetapi tahun 2019-nya ikut dipindahkan. Bukan hanya 2018, tetapi juga 2019. Karena apa? Tujuan dari uji pisah batas penjualan ini kita ingin mengetahui atau memastikan bahwa transaksi itu dicatat sesuai dengan waktu yang terjadinya. Jadi bisa dilihat juga batasnya mana ini antara 2018 dan 2019. Nah, di sini juga kita harus memastikan tanggal pencatatan ini
betul tidak atau sudah sesuai dengan tahun yang terjadinya dan tanggal-tanggal yang tanggal terjadinya transaksi itu. Untuk tanggal pencatatan ini, Anda bisa lihat di daftar piutang atau istiksar daftar piutang PT Sugus. Nah, karena untuk tahun 2019 kita tidak memiliki datanya, maka untuk tahun 19 tanggal pencatatan ini bisa dikosongkan saja dan kita fokus saja pada tahun buku 2018 ya. Kalau misalkan datanya ada di 2019, ini bisa kita isi juga tanggal pencatatan di 2019. Karena di buku 1 tidak ada datanya, hanya data 2018 saja, maka kita fokus saja untuk pengisian di 2018. Jadi kita hanya akan memastikan yang terjadi di tahun 2018 saja ya. Nah, contohnya di sini. Di sini yang pertama adalah di sini ada PT Zeira. PT Zeira, apakah betul dicatatnya sesuai faktur atau surat jalannya? Kita lihat tanggal pencatatannya PT Zeira sebesar berapa di sini ada 158.600.000. Kita cek 158.600.000 itu dicatatnya di tanggal 26 Desember 2018. Maka kita tulis di sini 26 Desember 2018 ya. Dan seterusnya, PT Krakatau kita lihat lagi, PT Krakatau 11 juta yaitu dicatatnya tanggal 28 Desember 2018. Betul tidak? Oke, kita tulis di sini 28 Desember 2018 ya. Jadi terus diisinya seperti itu, perpatokannya adalah pada ikhtisar daftar piutang PT Sugus yang ada di buku 1 ya. Nah, setelah kita mengerjakan PL 1.1, langkah selanjutnya itu adalah membuat jurnal koreksi. Nah, bentuk jurnal koreksi ini sama dengan jurnal umum. Di sini saya akan memberikan contoh satu saja, ini hanya contoh soal. Ada penjualan, ada transaksi penjualan, yaitu tercatat 50 juta, seharusnya 5 juta. Nah, jurnal awal yang dibuat oleh perusahaan itu adalah piutang dan penjualan. Piutang pada debit, penjualannya kredit sebesar 50 juta. Nah, karena kurang ya, ada seharusnya 5 juta, sorry bukan kurang, seharusnya adalah 5 juta, sedangkan dicatatnya 50 juta, berarti kelebihan 45 juta, maka harus dikoreksi, kita kurangi penjualannya, dan kita kurangi juga piutangnya sebesar 45 juta. Ya, saya anggap Anda sudah terbiasa untuk membuat jurnal koreksi, jadi pada saat pengerjaan jurnal koreksi ini sudah terbiasa. Kita lihat lagi di buku 1 halaman 56. Jurnal koreksi yang akan kita buat pertama kali adalah jurnal koreksi yang ada di buku 1 halaman 56. Di bawah penjelasan tabel ya, ada 2 poin yang menerangkan hasil pemeriksaan vouching. Nah, yang pertama adalah pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan dengan surat jalan nomor 231. Ternyata tercatat 2 kali. Ya, ini harus dibuat jurnal koreksinya. Lalu yang keduanya adalah pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan dengan surat jalan nomor 126, terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta. Berarti ada kurang catat di sini. Nah, dua keterangan ini atau hasil vouching, hasil pemeriksaan vouching ini, kita buatkan jurnal koreksinya. Nah, buat jurnal koreksinya dan diisikan di buku 2 halaman 39 untuk indeks PL1. Di situ, sebelum membuat jurnal koreksi, terlebih dahulu Anda tuliskan keterangan seperti yang terlihat di sini ya. Ada catatan pemeriksaan bagian A, silakan dibaca. Lalu bagian B-nya baru kita tuliskan berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan
ditemukan yang pertama adalah terjadi double catat atas penjualan kepada PT Krakatau nomor surat jalan 231 tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta ya. Tadi sesuai dengan hasil pemeriksaan vouching ini adanya pencatatan 2 kali ya. Jadi parenya adalah penjualan 10 juta, lalu ada PPN keluaran 1 juta, dan piutang usahanya 11 juta. Lalu yang keduanya, kita membuat jurnal koreksi untuk PT Usaha Lancar karena adanya atau terjadi kurang catat ya atas penjualan PT Usaha Lancar tanggal 22 Desember 2018. Berarti jurnal yang harus kita buat adalah piutang usaha 198 juta. Itu dari mana? Dari 220 juta. Ya, dari 220 juta dikurangin 22 juta, yaitu 198 juta. Karena kekurangan pencatatan atas piutang usaha sebesar 198 juta, dan kekurangan juga untuk penjualan, di sini ada PPN keluaran, jadi penjualannya 180 juta, PPN keluaran 18 juta. Nah, PPN keluaran ini dari mana? Dikalikan saja, 10% dikali dengan 180 juta, dan juga yang tadi yang pertama ya, yang untuk transaksi PT Krakatau, ini tinggal dikalikan saja, 10% dikali dengan 10 juta, hasilnya ada PPN keluaran. Lalu ada bagian C-nya, ini bisa dilihat di indeks PL 1.1 ya, karena penjualan telah dilakukan dengan cut-off yang tepat. Nah, kita cek di indeks PL 1.1. Tadi kita sudah mengerjakan yang namanya uji pisah batas penjualan atau cut-off dari penjualan itu sendiri. Jadi kita anggap bahwa penjualan telah dilakukan dengan cut-off yang tepat. Lalu kita buat kesimpulan pemeriksaannya. Di sini kesimpulannya bisa ditulis, menurut pendapat kami, saldo penjualan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Ya. Nah, setelah mengerjakan indeks PL1, selanjutnya adalah kita membuat jurnal koreksi dari selisih hasil konfirmasi dengan melihat keterangan yang ada pada buku 1 halaman 56 sampai dengan 57, poin 1 sampai dengan 16. Tadi kita sudah membuat selisih hasil konfirmasi, tetapi tidak semua selisih itu kita akan membuat jurnal koreksinya. Nanti kita lihat satu persatu di poin 1 sampai dengan 16 ini. Pengerjaannya yaitu pada buku 2 halaman 24 ya. Pada buku 2 halaman 24 untuk membuat jurnal koreksi hasil konfirmasi. Sama seperti yang tadi pada saat kita mengerjakan jurnal koreksi di indeks PL1, tulis dulu bagian A-nya seperti yang ada di sini bisa Anda lihat. Lalu bagian B-nya baru kita buatkan jurnal koreksinya dengan menuliskan terlebih dahulu adalah berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan. Yang pertama, untuk perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Wahana senilai 1.500.000. Kita lihat lagi dulu di sini ya. Nah, kenapa PT Merdeka tidak dibuatkan jurnal konfirmasi? Padahal PT Merdeka ini ada selisihnya. Nah, jatuh tempo giro yang dianggap pelunasan oleh PT Merdeka itu jatuh temponya tanggal 3 Januari 2019. Sedangkan kita memeriksa itu per 31 Desember 2018. Jadi, untuk PT Sugus ini masih dianggap sebagai piutang, walaupun oleh PT Merdeka itu sudah ada pelunasan sebesar 10 juta. Ya. Nah, itu tidak kita buat konfirmasinya, karena itu sudah masuk ke tahun buku 2019. Sudah beda lagi tahun bukunya. Sama halnya dengan yang PT Rimba. Kita lihat nih, poin 6. Yang PT Rimba. PT Rimba juga sama. Sudah memberikan giro atau sudah membayar dengan giro
tapi jatuh temponya 3 Januari 2019. Walaupun ada selisih, ini pun kita tidak membuat jurnal koreksinya. Yang kita buat jurnal koreksinya adalah jika transaksi itu terdapat di tahun 2018 ya. Jadi yang tidak menjawab itu jelas kita tidak akan membuat jurnal koreksinya karena tidak ada jawaban apa-apa ya dari pelanggan juga. Lalu yang giro jatuh temponya melebihi tahun buku 2018 pun itu kita tidak membuat jurnal koreksinya. Kita langsung ke PT Wahana di poin 7. Nah, PT Wahana ini menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro bank BNI atau BINI nih ya. Jatuh tempo 27 Desember 2018. Nah, karena jatuh tempo dari giro itu 27 Desember 2018, maka ini kita buatkan jurnal koreksinya ya. Karena di sini belum dikeliringkan oleh kasir, berarti oleh PT Sugus itu belum dicatat. Di sini kita tulis perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang PT Wahana senilai 1.500.000. Berarti masuk ke kas 1.500.000 dan piutang usahanya berkurang 1.500.000. Lalu yang selanjutnya kita lihat lagi. PT Sejahtera menjawab tidak setuju karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Nah, penjualan di sini harus dibatalkan oleh PT Sugus karena PT Sejahtera belum menerima barangnya. Ya. Nah, kenapa harus dibatalkan? Lihat lagi di modul 1, syarat penjualan dari PT Sugus. Syarat penjualan PT Sugus adalah FOB destination, yang artinya barang tersebut akan menjadi milik dari pembeli apabila sudah sampai di gudang pembeli. Ya. Jadi penjualan itu bisa dicatat, penjualan itu sudah terjadi apabila barang yang dikirimkan itu sudah sampai di gudang pembeli. Dan ternyata di sini pada tanggal 28 Desember, PT Sejahtera ini sudah tutup gudangnya dan baru dikirim kembali oleh PT Sugus itu tanggal 3 Januari 2019 ya. Jadi penjualan kepada PT Sejahtera ini yang jumlahnya 22 juta itu harus dibatalkan oleh PT Sugus. Nah, ini harus dikoreksi. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah penjualan terhadap penjualan dan PPN keluaran ya terhadap piutang usaha sebesar 22 juta. Penjualannya 20 juta, PPN keluaran 2 juta. Ini sama ya, PPN keluaran tinggal dikalikan saja 10% terhadap penjualan. Lalu untuk PT Zebra Pratama ya, kita lihat PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember yang seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi ini ada salah catat penerimaan piutang dari PT Zebra Pratama yang seharusnya dari PT Lestari senilai 15 juta. Jadi hanya tinggal dibalikan saja di sini ada piutang usaha PT Zebra dan piutang usaha PT Lestari ya. Hanya tinggal dibalikan saja untuk piutang usahanya. Piutang yang PT Zeira itu kasusnya sama seperti PT Wahana. Jadi jurnalnya adalah kas terhadap piutang usaha. Lalu ada PT Orientasi, di mana di sana adalah perusahaannya belum mencatat piutang. Perusahaan kita, maksudnya di sini adalah PT Sugus, belum mencatat piutang yang tidak dapat ditagih dari PT Orientasi sebesar 11 juta karena pilot. Ya, berarti dianggapnya adalah piutang tak tertagih. Ya, muncul piutang tak tertagih sebesar 11 juta dan piutang usaha 11 juta. Dan yang terakhir, bahwa perusahaan belum mencatat penerimaan pada PT Tempo, penerimaan piutang dari PT Tempo yang dibawa kabur oleh salesman
PT Sugus. Karena salesman PT Sugus ini adalah karyawan dari PT Sugus, kita anggap itu menjadi hutangnya dari salesman. Ya, karena itu hutangnya dari salesman, berarti kita bisa nulis piutang karyawan atau piutang lain-lain. Jadi piutang usahanya berkurang karena PT Tempo sudah membayar, tetapi uangnya dibawa kabur oleh salesman PT Sugus. Piutang usahanya berkurang 15 juta, tetapi muncul piutang lain-lain, yaitu 15 juta. Nanti bisa diberi keterangan, piutang lain-lain ini adalah piutang karyawan, yaitu salesman PT Sugus yang membawa kabur pembayaran dari PT Tempo. Ya. Selanjutnya sama, itu ada poin C, dan kesimpulan pemeriksaannya bisa ditulis seperti yang tertera di sini. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat jurnal koreksi yang tadi, jurnal koreksi PL1, juga E1, nah, kita bisa mengisikan ke buku 2 halaman 38 indeks PL1. Jadi tadi PL1-nya itu catatan pemeriksaan dulu, kita buatkan jurnalnya, jurnal koreksinya, baru kita masukkan angkanya ke tabel untuk schedule penjualan indeks PL1 ya. Nah, untuk penjualan kita hanya tinggal lihat debit dari penjualan kita masukkan, lalu kreditnya kita masukkan. Contohnya di sini penjualan debit, di sisi debit ada 10 juta dan di sisi kreditnya ada 180 juta ya. Di sini kita lihat nih penjualan 10 juta dan 180 juta di kredit. Ini tinggal dimasukkan saja. Tetapi kenapa ini 30 juta? Karena di jurnal koreksi yang ada di halaman 24 ini, kita lihat ada penjualan PT Sejahtera ini, ya poin 2, bisa dilihat ini 20 juta di sisi debit. Nah, ini yang 20 juta ini kita masukkan ke PL1. Tinggal dihitung berapa dan jangan lupa tanda tick mark-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan juga angka untuk yang E1. Jurnal koreksi E1 ini, ya. Ini kita tinggal masukkan ke tabel indeks E1. Yang ini kan hanya catatan pemeriksaan sama seperti tadi PL1. Nah, E1 ini angka-angkanya kita masukkan saja. Tetapi dimasukkan hanya piutang usahanya saja. Untuk kas, untuk PPN keluaran itu nanti ada tersendiri kertas kerjanya. Jadi kita hanya fokus ke piutang usaha dan juga ke penjualan. Ya. Tadi penjualan sudah dimasukkan ke PL1 di sini. Dan selanjutnya adalah tinggal memasukkan ke E1, yaitu schedule piutang usaha. Nah, di sini ada angka 198 juta. Angka 198 juta ini didapat dari jurnal koreksi yang telah dilakukan sebelumnya di indeks PL1 halaman 39. Jadi sama. Nah, tadi di sini adalah 10 dan 20 juta dari koreksi PL1 dan E1. Nah, di sini ada 198 juta itu didapat dari yang sini. Piutang usaha ya. Nih, ada piutang usaha 198 juta. Itu tinggal dimasukkan ke indeks E1. Nah, ini tinggal masukkan saja piutang usaha bagian debit berarti ke debit, bagian kreditnya berarti ke kredit pada indeks E1 ini. Lalu ditulis tick mark-nya, jangan lupa ketika sudah melakukan perhitungan penambahan atau pengurangan debit, kredit, maupun saldo per audit 31 Desember 2018. Ya. Nah, setelah mengisi indeks PL1 dan kita sudah mendapatkan saldo per audit 31 Desember 2018, juga kita sudah mengisi indeks E1 dan mendapatkan juga saldo per audit 31 Desember 2018 ya. Setelah itu kita buka ke halaman 21. Buku 2.
Ini kita tinggal memasukkan lagi angka yang ada di E1. Lihat, untuk piutang usaha jumlah 213 juta ini dari mana? Ini ya, hasil penjumlahan yang sudah kita lakukan di E1, lalu bagian kreditnya 75.900.000, tinggal kita pindahkan, dan kita mendapatkan angka saldo per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 12.178.073.240. Lalu ada piutang lain-lain. Ini tadi piutang lain-lain adalah yang piutang, lihat di sini. Ya. Nah, ini piutang lain-lain sebesar 15 juta. Kita masukkan 15 juta. Sini ya. Nah, di sini ada 15 juta piutang lain-lainnya, lalu kita hitung juga. Jangan lupa cara perhitungan dari PL1, ini untuk yang saldo per auditnya. Debit, kredit, pengurang, penambahnya kalian dilihat lagi, diingat-ingat lagi, saldo normalnya penjualan itu ada di sisi sebelah mana. Jadi nanti perhitungan di sininya tidak salah. Begitu juga dengan yang E1 dan di indeks E. Ya. Setelah dimasukkan semua, dihitung, dan jangan lupa diberikan tanda tick mark. Sudah selesai kita mengerjakan jurnal koreksi. Kita sudah memasukkan ke indeks PL1 dan ke indeks E atau ke schedule penjualan dan ke schedule piutangnya. Langkah selanjutnya adalah masukkan angka yang ada di dalam indeks E itu ke A2.1 pada modul 1. Buku 2 modul 1 yang sudah dikerjakan sebelumnya ya. Jadi masukkan saja piutang usaha di sini debitnya berapa, kreditnya berapa, lalu saldo per auditnya berapa. Lalu piutang lain-lain tinggal dimasukkan juga itu sesuai dengan indeks E ya. Jadi sekali lagi indeks E ini tinggal dimasukkan ke A2.1. Lalu untuk indeks yang PL1 ini yaitu adalah tentang schedule penjualan. Ya, ini schedule penjualan, indeks PL1, angka-angka yang ada di sini atau saldo di sini, baik itu debit, kredit, dan saldo per audit 31 Desember 2018, ini Anda pindahkan ke A3.1, yaitu schedule kertas kerja laba rugi. Tinggal pindahkan di sini, debitnya berapa, kreditnya berapa, lalu didapat saldo per audit 31 Desember 2018-nya berapa. Ini angkanya harus sesuai dengan yang sudah kita kerjakan. Nah, setelah kita sudah memindahkan angka-angka itu ke kertas kerja pada modul 1, berarti sudah selesai pekerjaan Anda di modul 2 ini. Ya. Semoga bisa dipahami langkah-langkahnya dari awal tadi sampai dengan melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba ruginya. Selamat mengerjakan, selamat mengikuti. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.